Oke, total panjangnya, kemudian total beratnya. Nah, setelah itu apalagi yang bisa kita dapatkan dari report sofistik ini? Nah, yang bisa kita dapatkan adalah bending schedule-nya ya. Ini bending schedule tipe yang satu, bending schedule tipe 2, dan bending schedule tipe 3, dan yang terakhir ini ada bending schedule tipe 4 ya. Ini jadi secara otomatis akan dihitung maka akan muncul total beratnya. Jadi total beratnya untuk box culvert dengan konstruksi yang kita buat 3D model seperti ini ya. Ini total beratnya di sini di reportnya kurang lebih 2,7 ton ya, 2797,15 kilogram. Demikian tutorial dari saya. Jika merasa tutorial ini bermanfaat, silakan di-like, kemudian di-share juga, bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng agar ketika saya mengupload video yang baru, teman-teman sekalian bisa mendapatkan notifikasi. Di tutorial I never thought I'd feel like this. Oke, jumpa lagi bersama saya Fardi Kalumata di channel Polindo Engineering. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia di channel saya ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe jika merasa video di channel saya bermanfaat. Silakan di-share dan dibagikan bagi teman-teman yang membutuhkannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tutorial Revit ya. Nah, ini sesuai dengan topik yang sudah saya bagikan di video sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita memodelkan pembesian box culvert. Nah, di video sebelumnya saya sudah membagikan pembuatan tulangan sampai pada tulangan tipe yang ini ya, tipe B3 kalau saya tidak salah ya. Oke, seperti ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk tulangan yang belum sempat kita modelkan ya di tutorial sebelumnya. Nah, di kesempatan ini juga saya akan membagikan bagaimana cara kita menghitung kebutuhan besi atau membuat bar bending schedule ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bar bending schedule itu apa? Jadi bar bending schedule itu adalah daftar potongan tulangan yang biasanya dipakai untuk digunakan sebagai acuan ya di lapangan. Nanti saya akan contohkan seperti apa produk dari bar bending schedule itu sendiri. Oke, di sini karena kemarin kita sudah membuat sampai di B3, nah seharusnya di sini kita tinggal melakukan mirroring ya di sini. Kita bisa mirror ke bagian yang atas ya, di sini yang belum sempat kita buat ya. Caranya cukup sederhana. Kita kembali ke Revit di sini. Kita pilih tulangan yang belum kita mirror, belum kita buat ya ini. Kita lakukan mirroring ya. Ini kita klik lagi. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya bisa kita mirror ya di sini. Bisa kita mirror menggunakan pick axis atau bisa kita mirror menggunakan draw axis. Nah, yang membedakannya kalau kita menggunakan pick axis maka kita harus punya satu referensi ya seperti ini. Tetapi kalau kita mau menggunakan draw axis kita bisa memilih bagian mana yang akan kita mirror ya seperti apa. Oke, di sini saya gunakan draw axis saja. Jadi saya gambarkan ya. Jadi tengahnya saya cari seperti ini. Oke, saya klik lalu saya klik sekali lagi maka dia otomatis akan melakukan mirroring seperti ini ya. Nah, ini. Jika kita lihat dari tampilan 3D, maka modelnya akan seperti ini. Ini bisa kita tampilkan tarik ya. Ini saya adjust ke atas. Nah, ini bisa juga kita lihat secara keseluruhan ya. Di sini seperti ini. Oke. Kita lihat di sini sudah terbentuk ya. Jadi sudah ada tulangan yang pada bagian atas maupun tulangan yang bagian bawah. Bedanya kalau bagian bawah sudah kita beri warna, sedangkan yang bagian atas kita belum memberikan warna ya. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan juga tipe tulangan untuk tipe yang berikutnya. Kalau kemarin kita sampai di B3, ya, saya coba cari yang untuk B4 ya di sini. Nah, untuk B4 ternyata modelnya seperti ini ya. Jadi 2 diameter 16 dipasang jarak 500 ya.
Nah, untuk B4 ini kita coba lihat dulu tabelnya di sini. Untuk konstruksi B4 ya, di sini modelnya seperti ini. Oke. Di sini besinya harusnya 16 ya. Tetapi sekali lagi kita perhatikan bentuknya ya di sini B4 ya. Nah, di sini B-nya kecil ya. Jadi bentuknya B-nya kecil ya, diameter 16, jarak 500 ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja di sini karena tidak ada tekukan lagi ya. B4 di sini hanya 500, kemudian di sini ada 10 cm ya atau 100 mili. Sini bagian D dan E ya di sini. Oke, berarti ini bisa jadi ini dimasukkan juga ya untuk bagian tipe B4 ya dengan notasi B kecil ya. Seperti itu. Nah, ini kita coba modelkan di sini kita perhatikan untuk tipe yang pedulangan untuk B4 di sini. Oke, kita lihat modelnya seperti ini ya. Oke. Nah, jika modelnya sudah seperti ini, sudah kita ketahui, berarti kita bisa memodelkannya ya. Di sini saya coba ukur kurang lebih jaraknya berapa dari tepi pinggir ya di sini. Nah, ini sikunya menggunakan ukuran ini ya 400 ya. Ini sekitar 16 cm ya. Oke. Sedangkan jarak keduanya di sini kurang lebih adalah 29 cm. Kita coba di sini. Saya kembali ke tampilan potongan melintang di sini. Nah, di sini saya coba buat seperti ini. Kita ke structure ya, kemudian kita pilih rebar ya di sini. Nah, setelah kita pilih rebar, di sini kita pilih model yang ini ya, yang rebar shape 00 ya, seperti ini. Nah, untuk menggambar yang model tidak beraturan seperti itu, kita bisa gunakan pilihannya seperti ini ya. Nah, kita bisa tekan space ya, seperti ini. Atau bisa kita gunakan pilihan sketch ya, seperti ini. Nah, tetapi yang perlu diingat, tipenya adalah B4, 2D16 jarak 500. Maka pada propertiesnya ini kita harus mengganti ya. Kita duplicate dulu ya. Oke, kita beri nama rename B4 ya. 2D16 dipasang jarak 500 ya, seperti ini. Kita klik OK. Jangan lupa kita mengganti ini ya, ukurannya. Ini 16 ya, seperti ini. Kita ganti 16 semua, lalu kita pilih apply, lalu kita OK ya. Nah, setelah itu kita pilih cara penggambarannya dengan menggunakan sketch ya, seperti ini. Nah, bagian ini saya klik untuk hostnya ya, seperti ini. Nah, kita pastikan lagi ini sudah B4, kemudian bagian ini kita bisa tarik seperti ini ya, 45 derajat ya, seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah panjangnya ya di sini. Oke, kalau saya lihat panjangnya di sini kurang lebih 50 cm ya. Oke, kita sesuaikan saja di sini 500 ya berarti. Nah, sedangkan jaraknya ini dari tepi ya di sini adalah kurang lebih kalau mengikuti gambar ini dari pertemuan ya di sini harusnya dari pertemuan besi ke sini ini kurang lebih 16-17 cm ya. Kita ikut saja di sini. Saya coba ukur seperti ini. Oke, di sini sekitar 23 ya. Berarti kita harus geser sedikit ya. Kita move lagi. Saya move sekitar kalau 23 berarti sekitar 200 ya. Saya coba seperti ini. Oh, sorry, ini terlalu dekat. Harusnya dia pendek saja ya. Di sini saya coba bantu dengan dimension. Ini kalau sampai di sini sekitar 213, berarti sekitar di sini ya. Oke, 168. Oke, kita coba munurkan saja sedikit di sini. Kita ukur lagi, kita pastikan ya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya, 16 cm. Nah, selanjutnya jika ini sudah jadi, kita bisa klik finish edit mode seperti ini. Nah, setelah itu ketika ini sudah selesai ya, kita akan melakukan mirroring ya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini punya jarak ya. Ini jaraknya sekitar 30 cm ya kalau saya tidak salah. Oke, di sini 29,5. Saya kembali ke Revit di sini. Ini tinggal saya copy saja ya. Saya copy ya sejauh di sini mengikuti as 295 ya, seperti ini. Maka konstruksi untuk B4 sudah jadi. Ini tinggal kita klik keduanya. Kemudian setelah kita klik di sini kita
rebar setnya kita pilih maksimum spacing ya. Di sini seperti pada perencanaan ya. Di sini menggunakan jarak 500 ya. Ini saya ganti 500. Oke, bagian ini juga saya ganti menjadi 500 ya. Nah, ketika ini sudah selesai, ini saya lakukan mirroring juga ya. Cara yang sama seperti langkah sebelumnya ya. Jadi saya gunakan draw axis, saya pilih seperti ini. Oke, sudah muncul di sini. Nah, saya select lagi, klik kanan, pilih select all instant, gunakan visible in view. Nah, kita mirror ke bagian bawah ya, seperti ini. Oke, kita mirror seperti ini. Nah, bagian bawah juga sudah jadi ya, seperti itu. Oke, ada satu yang tertinggal ini. Kita coba lakukan mirroring juga ya, seperti ini. Kita pilih draw axis. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, ini sudah ada ketambahan dua tipe ya. Saya coba lihat dari tampilan 3D lagi untuk memastikan bahwa yang kita buat sudah sesuai. Nah, perhatikan di sini untuk besi yang tipe B4 ya, di sini belum muncul karena memang kita belum tampilkan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk visibility grafiknya ke fine ya. Di sini saya coba ya, kembali ke potongan melintang seperti ini. Nah, bagian tulangan B4 ini saya klik semua ya, klik kanan, select all instant, visible in view. Nah, kemudian pada pilihan di sini ya, visibility state-nya atau grafiknya di sini saya centang ya untuk section ya di sini unobscured sudah ya seperti ini. Di 3D-nya juga saya pilih seperti ini. Oke. Kemudian saya klik oke ya seperti ini. Nah, kita coba beralih ke tampilan 3D lagi. Kita pastikan apakah dia sudah terlihat. Ya, di sini sudah terlihat ya, sudah ada tulangan B4 ya di sini. Nah, jika sudah selesai, nah kita fokus ke yang berikutnya ya. Nah, yang berikutnya yang saya maksud adalah bagaimana kita menggunakan menu sofistik ya di sini. Nah, sofistik sendiri teman-teman bisa dapatkan seperti ini ya. Jadi kita ketik pada kotak pencarian seperti ini, sofistik reinforcement. Nanti teman-teman silakan pilih model yang ini ya. Jadi ada beberapa macam. Di sini ada 2023, ada 2024 ya. Nah, di sini bedanya ada sofistik langsung dari websitenya ya, website sofistik. Tetapi ada yang menggunakan Autodesk App Store ya. Nah, yang saya pilih atau yang saya gunakan sekarang menggunakan Autodesk App Store ya. Jadi kalau kita klik seperti ini, kita perhatikan ada beberapa bagian yang free ya. Dan di sini kalau kita lihat untuk mengecek free atau tidaknya, kita bisa melihat di sini ya. Jadi contoh misalkan untuk yang tipe 2023 di sini diberikan secara free ya di sini. Nah, tentunya di sini eh, ada yang berbayar juga, ya, ini free, tetapi di sini kapasitasnya atau ini hanya untuk trial ya di sini. Jadi hanya untuk trial. Jadi bisa dipakai secara free tapi hanya untuk trial. Ya, ini biasanya berlaku mungkin sekitar 30 hari ya. Nah, bagi teman-teman yang mau download dipersilakan kunjungi di website resminya ya. Tetapi bagi teman-teman yang mau mendapatkan yang free sebenarnya di Autodesk itu ada yang sebelumnya contoh misalkan 2020 di sini sudah ada yang free ya, diberikan secara free ya. Ini saya coba buka. Nah, dan biasanya itu diberikan secara ini ya, detail ya di situ. Jadi silakan bisa. Nah, ini contoh seperti ini ya. Jadi Sophistic BIM Tools ini free ya di sini. Jadi teman-teman bisa download ya di sini. Ada 2022 ya, 2021, 2023 masih trial ya di sini. Ini untuk bridge dan infrastruktur juga masih trial ya di sini. Tapi yang lain sudah free. Dipersilakan ya. Nanti linknya juga saya taruh di kolom deskripsi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan kembali ke Sophistic ya di sini. Nah, Sophistic ini model tampilannya seperti ini ya, seperti ini. Jadi sebelum kita melakukan perhitungan atau membuat bar bending schedule, kita harus memastikan bahwa tulangan-tulangan tersebut sudah ada marknya ya di sini. Contoh saya klik besi yang ini ya. Nah, untuk besi tipe B2 ya di sini sudah ada marknya ya di sini seperti ini.
Kemudian besi yang ini juga sudah ada marknya ya, di sini 03. Kemudian ini kita cek yang baru kita buat ya, di sini sudah ada mark 04. Nah, kenapa mark ini penting? Karena ini akan mendeskripsikan nanti tulangan pada sofistik ya. Nah, di sini saya coba langsung ke sofistik ya, seperti ini. Nah, untuk langkah awal kita perlu melakukan setting ya. Kita melakukan setting di sini ada beberapa bagian yang perlu disetting, tetapi yang paling penting menurut saya adalah pada bagian general ya di sini. Nah, di sini untuk calculation method for band reinforcement length-nya, di sini teman-teman punya dua pilihan. Nah, pilihan yang pertama itu bisa menggunakan on basis of outside dimension atau metode A ya, metode A according ini ISO 3766 ya. Sedangkan yang satunya lagi menggunakan metode B. Nah, apa yang membedakan outside dan center line? Jadi, yang kita gunakan, saya berikan penjelasan singkat ya di sini. Kalau kita menggunakan outside, maka panjang yang akan dihitung nanti, kalau kita punya jarak tulangan seperti ini, maka yang akan dihitung adalah panjang dari sisi luar ya, sisi luar ke sisi luar ya, seperti ini. Ini menggunakan outside. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan pilihannya inside ya atau tipe B, maksud saya center line, maka otomatis yang akan dihitung adalah dari bagian tengah ya. Ini ada bagian tengah seperti ini. Nah, inilah yang akan dihitung sebagai center line. Jadi perlu diperhatikan ya di sini. Nah, ini saya pilih center line atau metode B ya. Nah, untuk penjelasan sofistik nanti saya jelaskan di satu video khusus ya, karena terlalu panjang kalau kita melakukan settingan sebanyak ini ya. Intinya ada yang harus kita setting terlebih dahulu ya. Nah, jika ini sudah dipilih seperti ini, kita langsung klik OK saja ya. Nah, setelah itu kita pilih assign-nya. Nah, kita assign seperti ini. Setelah kita pilih assign, kita kembali ke STR007 ya di sini. Kita pilih assign lagi ya. Nah, setelah di assign kita pilih set mark ya. Nah, setelah di set mark seperti ini, kita pilih renew all mark di atas seperti ini centang lalu kita klik OK. Nah, di sini setiap ada update tulangan yang baru, maka secara otomatis Sofistik akan mendeteksi tersebut ya. Mendeteksi maksudnya mendeteksi tulangan tersebut. Jadi akan dideteksi secara otomatis. Nah, di sini setelah ini sudah jadi seperti ini, kita bisa ke schedule, kemudian kita pilih schedule ya. Nah, di sini kita bisa membuat bar bending schedule-nya secara otomatis. Ini saya klik OK. Nanti akan muncul warning seperti ini. Ini kita abaikan saja karena terkait dengan deskripsi ya. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul report ya. Nah, report yang saya maksud nanti tampilannya bisa berbentuk Word dan bisa berbentuk PDF ya. Nah, PDF kita tunggu ya di sini. Oke, nah ini sudah terbuka ya. Kita coba cek. Nah, ini. Jadi ini ada label sofistiknya, kemudian ada tipe projectnya ya di sini. Kemudian di sini ada ukuran daripada size-nya. Jadi ada diameter 16, diameter 19 dan diameter 25. Nah, tipenya bisa kita lihat ya di sini. Yang barusan kita buat terakhir adalah tipe B4 2D16 jarak 500. Nah, di sini sofistik akan otomatis menghitung ya. Di sini beratnya adalah besi 16 kurang lebih 1,58. Nah, ini saya coba uji, kita pastikan dulu apakah benar dia seperti itu ya. Ini kita hitung dengan rumus yang sederhana seperti ini. Kita kali dengan 16 ya. Kali dengan 16. Nah, ternyata di sini 1,578. Di sini 1,58 berarti ada pembulatannya, tetapi tidak jauh ya di sini selisihnya. Oke, total panjangnya, kemudian total beratnya. Nah, setelah itu apalagi yang bisa kita dapatkan dari report sofistik ini? Nah, yang bisa kita dapatkan adalah bending schedule-nya ya. Ini bending schedule tipe yang satu, bending schedule tipe 2, dan bending schedule tipe 3, dan yang terakhir ini ada bending schedule tipe 4 ya. Ini jadi secara otomatis akan dihitung maka akan muncul total beratnya. Jadi total beratnya untuk box culvert dengan konstruksi yang kita buat 3D model seperti ini ya. Ini total beratnya di sini di reportnya kurang lebih 2,7 ton ya, 2.797,15 kilogram.
Demikian tutorial dari saya. Jika merasa tutorial ini bermanfaat, silakan di-like, kemudian di-share juga, bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng agar ketika saya mengupload video yang baru, teman-teman sekalian bisa mendapatkan notifikasi. Di tutorial-tutorial selanjutnya, saya akan lebih banyak membahas tentang bagaimana pendetailan struktur ya, ini, kemudian bagaimana mengoptimalkan untuk perhitungan berat besi menggunakan software sofistik. Sekian tutorial dari saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.